Rekan-rekan sekalian, dalam perpustakaan, istilah hukum internasional dikenal pula dengan istilah hukum bangsa-bangsa, hukum antar negara, dan hukum antar bangsa. Tetapi, ketiga istilah ini kemudian mengandung beberapa kelemahan. Pertama, istilah hukum bangsa-bangsa, Law of Nations, Droit de gens atau Völkerrecht. Istilah hukum bangsa-bangsa berasal dari istilah hukum Romawi, Ius Gentium, yang mana Ius Gentium mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh penduduk Romawi itu sendiri, kemudian antar penduduk Romawi dengan penduduk di luar Romawi, dan di antara penduduk yang sama-sama berasal dari luar Romawi. Dengan kata lain, Ius Gentium menggabungkan hubungan hukum yang bersifat publik dengan hubungan hukum yang bersifat privat. Belakangan terjadi suatu perubahan atau perbaikan, di mana dalam ranah publik, Ius Gentium yang lebih banyak digunakan, sementara Ius Interdentes menjadi suatu hukum yang dominan mengatur hubungan hukum yang bersifat privat. Hukum antar negara. Istilah ini mengindikasikan bahwa pelaku tunggal atau subjek hukum internasional itu hanya negara. Padahal kita tentu semua tahu bahwa subjek hukum internasional tidak hanya negara, dan subjek hukum di luar negara, katakanlah seperti organisasi internasional, itu cukup memberikan peran yang kontributif bagi perkembangan hukum internasional. Hukum antar bangsa, Law among Nations. Tentu kita semua sepakat bahwa negara atau keseluruhan negara yang ada di muka bumi merupakan suatu negara bangsa atau nation state. Artinya negara-negara tersebut menganut paham kebangsaan yang berdasarkan pada satu kesatuan teritori, tidak berdasarkan pada suatu kumpulan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Sehingga kelemahan dari hukum bangsa-bangsa juga terjadi pada hukum antar bangsa.